di zaman sebelum zaman Rasulullah itu kalau ada rumah dipasang bendera itu berarti di rumah itu ada wanita yang mau cakapnya siap untuk disetubuhi atau siap dizinahi. Jadi itu miris sekali memang. Ya kalau dibiarkan, maksudnya difasilitasi zaman dahulu sebelum Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah itu sangat wanita itu lebih rendah lah daripada sendal jepit itu. Ya siap untuk dijinahi dan siap untuk disetubuhi. Ya contohnya tadi 4 orang laki-laki gitu. Ya kalau laki-laki itu kalau anaknya itu nggak mirip sama laki-laki keempat ini, jadi ini jadi masalah gitu kan. Yang pertama itu masalahnya apabila wanita ini nggak hamil atau nggak melahirkan, ini jadi permasalahan pertama. Karena wanita itu ya kasihan lah ya kan, udah dizinahi, udah disetubuhi, nggak ditanggung jawab pula tuh gitu. Yang kedua itu masalahnya ya kalau anaknya ini nggak mirip keempat laki-laki ini jadi masalah. Ya kalau mirip mamanya jadi laki-laki 4 ini nggak bertanggung jawab, kan kasihan gitu. Jadi setelah itu perempuan itu akan menangis gitu, sedih gitu, ya karena miris gitu. Tapi setelah di zaman Rasulullah itu sangat luar biasa. Rasulullah itu setelah di zaman Rasulullah wanita itu dinaikkan, harga diri itu dinaikkan, martabat itu ditinggikan, sampai-sampai Rasulullah mengatakan wanita itu adalah perhiasan terbaik wanita, perhiasan terbaik dunia. Itulah al-mar'atus solehah. Perhiasan terbaik adalah wanita yang solehah. Jadi kalau jadi wanita ini setelah zaman Rasulullah, wanita ini dijadikan atau dimuliakan, lebih mulia daripada laki-laki. Jadi teman-teman itu harus bersyukur, teman-teman itu harus berterima kasih kepada Rasulullah, karena Rasulullah ini udah baik sama kita gitu, udah meninggikan derajat kita Pak yang untuk wanita gitu. Tapi sekarang luar biasa, wanita sekarang bukan Rasulullah yang menghinakannya, tapi wanita sekarang yang menghinakan dirinya. Setelah hina sebelum zaman Rasulullah dan setelah zaman Rasulullah itu dinaiki Rasulullah, dan sekarang wanita itu yang menghinakan dirinya lagi. Ya contohnya aja, kalau kita jalan atau kemana atau ke pasar, pasti ada wanita itu yang buka aurat, bener nggak? Bener. Ya pasti kebanyakan wanita itu buka aurat gitu. Itu kan miris tuh. Ya mau cakep itu bajunya di bawah leher, celananya di atas lutut gitu. Kan nggak miris gitu. Jadi kan aneh. Setelah Rasulullah udah memuliakan, wanita sekarang menghinakannya lagi gitu. Jadi untuk teman-teman jangan membuat Rasulullah tuh sedih gitu. Apalagi di hari Valentine ini. Masa kita itu menjual diri kita, memberikan harga diri kita, memberikan seluruh tubuh kita untuk laki-laki, hanya memberi sebatang coklat dan sekuntum bunga gitu. Masa kita itu memberikan harga diri kita gara-gara sebatang coklat? Coklat itu berapa lah harganya? Ya kalau coklat apa? Kalau coklat apa itu namanya itu? Silver Queen. Kalau yang kecil 15.000 nya. Masa harga diri wanita itu 15.000? Enggak lah. Kalau saya jadi wanita enggak lah, 15.000 enggak ya, enggak level gitu. Dan juga sekuntum bunga berapa ya? Paling 20.000, 30.000 dapat. Berarti harganya 35.000. Enggak. 35.000, enggak lah. Jadi cobalah teman-teman jaga diri teman-teman dengan baik. Jangan pernah mau disentuh laki-laki yang bukan mahram sebelum dinikahi. Jadi kalau teman-teman itu kalau mau dibilang sama laki-lakinya, kalau mau nyentuh aku, kalau mau kenal aku, maka nikahi aku. Datangin ke rumah orang tuaku dan seriusin aku. Gitu baru mantap. Oke, yang laki-laki tadi udah bahas perempuannya, yang laki-laki ada satu ayat itu, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qadantirin. Jadi laki-laki itu ujiannya itu 3, wanita, jabatan dan harta. Jadi laki-laki itu diuji dengan 3 itu. Ya kalau nggak wanita ya pasti harta, kalau nggak harta ya jabatan gitu. Ya pasti kebanyakan laki-laki ini diuji dengan wanita gitu.
Ya kalau jabatan mungkin yang lebih atas ya, seperti presiden, gubernur, camat gitu. Tapi kalau misalnya anak muda pasti ya dengan wanita lah ya. Oke, wanita. Jadi coba deh gitu. Saya pernah dengar teman saya ngomong, salah satu teman di PHM lah gitu, di periode laki-laki itu yang dipegang itu omongannya. Saya itu terinspirasi dengan omongan teman saya itu. Jadi kalau laki-laki itu omongannya nggak bisa dipegang, maka dia itu bukan laki-laki katanya. Itu banci katanya. Wah. Ya kalau wanita itu bilang kapan diseriusin, banyak ngeles dia. Gini-gini, aku masih kuliah, aku masih kerja, nggak ada uang, banyak ngeles ya. Itu bukan laki-laki kata teman saya, itu banci gitu. Jadi untuk laki-laki ya, karena laki-laki ini ar-rijalu qaumun 'alan nisa. Laki-laki ini adalah pemimpin bagi wanita. Jadi kalau pemimpin itu pasti nggak merusak lah gitu, pasti nggak ngancurin dirinya atau ngancurin hidupnya. Ya pasti kalau udah pemimpin itu artinya menjaga, melindungi, mengayomi gitu ya. Ya kalau tugas pemimpin itu gitu. Tapi jangan ya pacarin dia, ajak ke hotel dia, ngapain coba? Ya kalau mau nyari kepuasan ya nikahi dia dulu. Jangan pernah menyentuh wanita itu yang sebelum kita nikahi dia gitu. Jadi coba deh untuk laki-laki berpikir gitu. Karena kita pun laki-laki. Kalau kita berbuat seperti ini, ya kalau kata Ustadz Felix, laki-laki yang nggak bisa menjaga matanya sebelum nikah, yang nggak bisa menjaga dirinya untuk bermaksiat, maka setelah nikah pun seperti gitu juga. Ya dia nggak akan bisa jaga matanya setelah nikah juga. Dia nggak akan bisa berhenti maksiat setelah nikah juga. Ya karena itu kebiasaan dia, nggak bisa dihentikan. Dan orang-orang bilang pasti gini, puas-puasin dulu lah sebelum nikah. Ya lihat cewek-cewek cantik gitu, lihat akhwat-akhwat bercanda itu, ya kan enak gitu. Nanti setelah nikah baru sama istri aku aja. Nggak bisa. Ya karena kalau sebelum nikah udah seperti itu, setelah nikah pun gitu juga gitu. Jadi aneh. Saya tuh pernah ngobrol sama teman SD saya yang laki-laki. Ya dia tuh bisa dikatakan agak bandel dikit. Cuman bandelnya ya bandel biasa lah. Saya tanya, bro, kau itu nanti nikah, ini kan kau ada pacar gitu. Nanti kau nikah sama cewekmu ini? Ya enggak lah katanya gitu. Loh kenapa? Ya kau tahu sendiri laki gitu katanya. Ya pasti aku mau cewek istri aku nanti yang soleha, yang baik, yang hafizah, yang pinter bahasa Arab, pokoknya yang nurut sama suami gitulah. Saya mikir kan, dia itu bandel, masa mau dapet kayak gitu? Jadi kan aneh kan. Jadi ada satu ayat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki baik akan dapat perempuan baik. Dan gitu juga sebaliknya. Perempuan jelek, perempuan buruk akan dapat laki-laki buruk. Jadi untuk teman-teman pilih sendirilah. Kalau teman-teman mau istri yang baik nanti ke depannya, maka teman-teman harus baik dulu. Ya untuk perempuan juga, kalau perempuan teman-teman mau dapat suami yang baik, maka teman-teman harus baik dulu. Jangan pernah itu ngehalu, aku ini buruk kok nggak apa-apa, nanti suami aku pasti baik, karena Allah itu baik hati. Nggak mungkin Allah tuh mengelantari diri aku gitu kan. Pasti nanti mengasih suami yang bener-bener membina aku, merubah diri aku gitu. Wah, ngehalu banget gitu.